hutan adat Orong sejak dahulu memang sudah terbentuk menjadi hutan. Jadi sudah dikelola oleh masyarakat adat sejak dari zaman dahulu sampai sekarang. Kondisi sebelum jadi hutan negara, jadi masyarakat adat tetap di samping berkebun mengolah, dia tetap mempertahankan sebagai fungsi lindung. Jadi itu termasuk hutan yang dikeramatkan pada waktu itu. Di samping sebagai fungsi lindung juga untuk sebagai tempat pelaksanaan ritual-ritual adat. Namun setelah menjadi hutan negara, fungsi lindungnya tetap bertahan, tetapi untuk menjadi tempat ritual sudah tidak dilakukan karena pemerintah sudah melarang aktivitas di dalam hutan negara. Setelah kembalinya hutan ini menjadi hutan adat, banyak sekali manfaatnya yang dirasakan masyarakat, Pak. Yang pertama dia rasakan, dia senami di dalam hutan pelihara kopinya. Yang pertama. Kedua, dia tidak takut kalau ada tangkai-tangkai pinus yang jatuh, dia yang tidak takut bawa ke rumahnya untuk kayu api. Hutan ini kembali ke adat, jadi masyarakat itu saya sosialisasikan, oke, tanam semua kopi di sela-sela hutan kita ini. Karena hutan kita ini sudah kita dikembalikan menjadi hutan adat, tetapi awas, ya, hutan itu tetap hutan. Kalau kita flashback ke belakang antara masyarakat adat dengan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, ini ada situasi gap yang cukup kuat. Karena selama ini masyarakat adat itu lewat peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya Undang-Undang Pasar, itu menjauhkan masyarakat adat dengan hutan adatnya. Hutan-hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat ini ada di kampung mereka, tapi mereka tidak mampu untuk menerima dampak secara langsung. Hanya melihat potensi positif, tapi tidak mampu memberikan dampak yang secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Pelan-pelan memang butuh proses panjang. Saat ini antara masyarakat adat dengan pemerintah sudah terjadi kesepahaman. Misalnya terjadi proses pendampingan, pemerintah sudah tidak ragu lagi masuk ke masyarakat adat untuk melakukan proses pendampingan. Kalau sekarang di dalam hutan adat, jenis-jenis tanamannya yang ada di dalam, kalau dari jenis tumbuhan, pohon hutan campuran, pohon campuran. Kalau komoditi-komoditi yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat adat, ada banyak bambu, kemudian aneka anggrek. Kemudian ada juga tumbuhan yang menjadi bahan rempah-rempah dan biskuit dan obat-obatan. Luasan hutan adat Orong ini adalah 84 hektar. Jadi yang menjadi fungsi lindung adalah 20 hektar, dan yang di APL itu yang menjadi APL sewaktu hutan negara itu yang akan kita jadikan sebagai hutan produksi. Masyarakat ini kan saya sudah sosialisasikan sesuai pesan-pesan keturunan nenek moyang kita, artinya memelihara hutan, ya. Jadi masyarakat di sini sudah paham semua bahwa ini hutan ini menjadi hutan adat, tapi kalau ada kita pelanggaran kita, hukum adat yang berlaku. Kalau hukum adat yang berlaku, Pak, yang kalau mengenai masalah hutan ada 3 macam, Pak. Yang pertama, pelanggaran ringan, yaitu siapa yang mencuri kayu untuk ramuan rumah. Nah, dia tidak melalui izin dengan adat, itu warga di dalam marena ini disuruh keluar wilayah marena ini. Yang kedua, membabak hutan. Siapa yang membabak hutan tidak diperbolehkan menggunakan air di kebunnya kecuali air yang dia minum. Hukum yang ketiga berat sekali. Hukum yang ketiga, kalau membakar hutan disuruh memotong kerbau mana yang kerbau hitam yang paling besar, menjadi acara adat. Di areal
zona Sumandang sampai zona Pantawanan itu membentang jalur irigasi. Jadi pemalinya di situ tidak boleh menebang kayu di pinggir irigasi. 10 meter atas bawah atau kiri kanan irigasi tidak boleh ditebang. Sanksi dari pelanggaran ini, misalnya ada yang menebang di pinggir irigasi radius 10 meter, itu sanksinya berupa denda. Di sini kami akan berkontribusi, akan memberikan support dalam bentuk penguatan kelembagaan, mendampingi masyarakat di sana sekaligus dalam rangka pengawasan. Di sini kuncinya koordinasi. Jadi polhut-polhut yang ada di kami akan senantiasa bersinergi, berkolaborasi dengan perangkat-perangkat masyarakat adat. Dengan adanya regulasi untuk menyerahkan hutan ke masyarakat sebagai hutan adat, dengan diserahkannya itu tentu harapan kita adalah masyarakat adat itu bisa memanfaatkan mengelola secara baik daripada hutan yang ada. Pemikiran kita adalah setelah diserahkannya masyarakat adat itu hutan begitu luas, maka yang kita harapkan dorong masyarakat adat itu memelihara kelestariannya sehingga apa yang menjadi sumber kehidupannya selama ini di luar dari hutan itu tetap lestari. Terkait dengan aman dan berserta dengan artikel 33, sejak Agustus kalau tidak salah 2019 sudah memulai kegiatannya di Komunitas Adat Orong. Jadi artikel 33 ini memfasilitasi berbagai jenis bantuan, diantaranya adalah bantuan untuk mengidentifikasi objek-objek hutan adat secara keseluruhan, kemudian potensi-potensi yang ada di dalamnya. Kemudian memberi bantuan juga berupa dukungan dan pelatihan-pelatihan terkait tata kelola hutan adat, utamanya tata kelola dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat adat Orong untuk hutan adat. Selain itu, artikel 33 juga memfasilitasi dengan pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Nrekang, kerjasama dalam menyusun program kegiatan untuk pengembangan hutan adat di Kabupaten Nrekang, terkhusus yang sudah mendapat SK dari Kementerian Penunjukan Hutan Adat. Yang sekarang yang berjalan adalah rencana tata kelola. Jadi rencana tata kelola hutan adat. Kemudian yang sangat urgent juga difasilitasi oleh artikel 33 adalah pembentukan lembaga ekonomi masyarakat adat. Jadi atas fasilitasi dari artikel 33, maka kita sudah membentuk badan usaha milik masyarakat adat. Namanya Bumma Maballo. Maballo ini bahasa lokal, bahasa masyarakat adat, bahasa Indonesianya Maballo artinya bagus. Kalau di kepanjangannya itu Maballo, masyarakat Bawana Malepungna Pangadaran Orong. Metode kerja daripada Bumma ini, kita lebih mengadopsi kepada konsep usaha mandiri seperti BUMDes. Kalau di desa BUMDes, kalau di masyarakat kita akan Bumma. Jadi sistemnya itu sistem bagi hasil pengelola dengan lembaga adat. Kita selaku pemerintah seharusnya berperan aktif untuk bagaimana menjaga hutan kita, jangan seperti yang hutan-hutan yang lain sudah punah. Artinya
jangan dibebaskan masyarakat masuk untuk mengelola secara bebas. Artinya bebas dalam artian bebas menebang, bebas segalanya. Jadi dari pemerintah desa kita bekerja sama dengan adat, pemangku adat atau tokoh pemuda adat untuk bagaimana membentuk semacam pengawasan. Minimal masyarakat itu dan masyarakat adat atau pemuda adat yang dilibatkan sebagai pengawas yang masuk langsung di hutan adat, terutama dalam mengawasi pinus-pinus yang sudah ada. Kami juga dari pemerintah desa berusaha bagaimana supaya masyarakat bisa menikmati hasil yang diperoleh dari hutan adat tersebut. Kita pahami memang ada situasi paradigma di pemerintah di semua level. Isu masyarakat adat ini masih isu yang baru. Urusan ini menjadi penting dan ini salah satu mandat baik secara konstitusi maupun peraturan perundang-undangan ada sampai pada level kebijakan daerah. Nah, ini harus dilakukan dan harapannya seperti tujuan visi misi pemerintah kabupaten sendiri, ini bagaimana masyarakat adat itu bisa mandiri, masyarakat itu bisa berdaulat, dan masyarakat itu bisa berbudaya, bermartabat. Ada pembentukan kelompok ekonomi sehingga dapat mengelola hasil-hasil hutannya. Misalnya perempuan adat terlibat langsung dalam panen kopi, kemudian perempuan adat terlibat dalam diskusi terkait perencanaan program perencanaan program pengelolaan hutan adat, ikut dalam pelatihan peningkatan kapasitas, termasuk dalam peningkatan standar mutu kopi. Misalnya tadi yang tadinya mereka memetik asalan, akhirnya dipetik dalam olahan petik ceri warna merah. Kemudian ada proses sortir di situ, dipalper lagi ke HS, dalam penjemuran HS, kemudian dia akan menghasilkan green bean yang bagus. Tentunya itu akan memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat adat di hutan adat, di sekitar hutan adat mereka. Hal yang penting untuk dilakukan bagaimana melibatkan semua pihak terutama di masyarakat adat, baik perempuan adat, pemuda adat maupun pihak-pihak penting lainnya. Proses transformasi pengetahuan yang dimiliki yang tokoh-tokoh adat yang sudah sepuh ke masyarakat, kader-kader pemuda dan perempuan adat itu sendiri, sehingga ada proses perjuangan yang berkelanjutan. Ke depan mungkin lebih banyak lagi, maksudnya semacam sosialisasi, terutama yang dekat dengan kawasan itu lebih memberikan pemahaman tentang kita sudah bersyukur diberikan pemerintah untuk tidak main kucing-kucingan untuk pengelolaan tanah di dalam. Harapannya untuk ke depan memiliki seperti greenhouse untuk pengelolaan kopi itu sendiri, dan mempunyai seperti haller, karena dengan adanya seperti itu pasti ekonomi di hutan adat ini akan lebih meningkat lagi. Walaupun hutan adat itu tetap dikelola, namun kita harus memastikan bahwa hutan adat itu kita tetap menjaga kelestariannya.